Shalom jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya memberikan tema pokok pembahasan adalah uraian pengakuan iman rasuli. Di sebagian gereja di Indonesia, setiap minggu jemaat Tuhan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebagian gereja jemaatnya mungkin tidak ngerti, tidak tahu apa itu pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, semoga pemaparan saya bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton dan mendengarnya. Semua kita dibimbing oleh kebenaran. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kepada hambamu, memberikan kepadamu hikmat, menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, setiap kami dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Uraian tentang pengakuan iman rasuli. Nah, saya bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita akan mempelajari bagian ini, semoga jadi berkat, walaupun tidak terlalu mendalam, tapi semoga ini jadi berkat bagi saudara. Salah satu pengakuan iman Kristen yang paling awal adalah terdapat dalam Roma 10 ayat 9. Ya, dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percayalah hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu pengakuan iman Kristen yang paling awal. Nah, lalu melihat tantangan zaman pada waktu itu dan munculnya berbagai bidat, salah satunya adalah gnostisisme. Ya, tidak ada waktu kita membahasnya, tapi hanya saya menyebutkan namanya saja. Muncullah berbagai bidat yang muncul pada waktu itu. Maka rumusan pengakuan iman Kristen perlu diperlengkapi. Salah satu kredo klasik yang diterima, kredo itu pengakuan iman ya, kredo klasik yang diterima oleh banyak gereja sejak berabad-abad yang lalu adalah pengakuan iman rasuli yang diucapkan oleh jemaat Tuhan di sebagian gereja, ya, di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Iya. Bentuk modern dari rumusan kredo pengakuan iman ini kemungkinan besar berasal dari tradisi Kristen di Galia. Sudah lihat petanya itu Galia, ya, dekat dengan itu daerah yang disebut dengan daerah Italia. Ya. Nah, Galia dari abad ke-5 sebagai pengembangan dari pengakuan iman Romawi yang lebih kuno, yaitu kredo Latin kuno dari abad ke-4. Ya. Kredo ini diperkirakan telah digunakan dalam ritus liturgi. Ya. Di dalam ritus liturgi Latin sejak abad ke-8 Masehi. Ya, jadi udah lama sekali. Ya, lama sekali. Baik. Nah, istilah simbolum apostolorum atau kredo para rasul pertama kali muncul dalam sebuah surat yang dikeluarkan oleh Sinode Milan tahun 390 Masehi yang merujuk pada keyakinan saat itu. Mereka bilang ke-12 rasul masing-masing menyumbangkan salah satu dari 12 butir dalam kredo tersebut. Sudah lihat ya? Ya, simbolum apostolorum. Oke. Dalam bahasa Latin ya.
Baik. Pengakuan iman rasuli, ya, kita akan membahasnya ya, walaupun tidak terlalu mendalam, tapi semoga jadi berkat. Bagian pertama dikatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Nah, kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bagian pertama dari pengakuan iman ini bertujuan untuk menolak satu paham waktu itu yang namanya ateisme. Sebagian orang menganut paham ateisme karena mereka berusaha untuk menolak keberadaan Allah. Berusaha, ya tapi nggak mungkin toh. Itu ateisme. Makanya dikatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Ya, what is atheism? Apa itu atheism? Ya, ini apa itu ateism? Yaitu sebagian orang yang berusaha menolak akan keberadaan Allah. Ya. Dikatakan pada mulanya. Kita tidak tahu pada mulanya itu mulai kapan, tapi hanya disebut pada mulanya. Ya. Tapi prinsipnya adalah langit dan bumi itu diciptakan dan tidak ada dengan sendirinya. Satu hal yang nggak mungkin. Langit dan bumi tiba-tiba ada dengan sendirinya. Dari mana? Pasti diciptakan. Oleh siapa? Ya oleh Allah. Ya. Iya. Dan selanjutnya kalimat selanjutnya bukan hanya percaya pada Allah, tapi kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Makna Yesus sebagai anak Allah bukan dalam pemahaman biologis. Ini perlu ya ditekankan. Jangan orang berpikir, karena ada sebagian orang berpikir Yesus disebut sebagai anak Allah berarti Allahnya orang Kristen tuh kawin gitu ya. Keliru ya. Karena istilah anak dalam kehidupan sehari-hari pun tidak selalu mempunyai pengertian biologis, tidak selalu. Contohnya apa? Ya ini istilah anak kunci. Bukan berarti kunci yang gede kawin dengan kunci yang gede lain, lahirlah anak kunci. Tentunya tidak demikian. Ya, bukan dalam pemahaman biologis. Ya. Nah, disebut juga anak tangga, juga bukan dalam pemahaman biologis. Ya. Ya, Yesus tuh disebut sebagai anaknya yang tunggal karena beliau adalah sang firman Allah yang menjadi daging. The word became flesh. Firman menjadi daging. Ya, jadi Yesus disebut sebagai anaknya yang tunggal karena beliau adalah sang firman yang menjadi daging. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Bahasa aslinya harusnya kata manusia itu adalah daging. Ya, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Setiap orang yang percaya pada Yesus diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Tapi istilah anak tunggal Bapa bukan ditujukan kepada orang lain, tapi hanya kepada satu pribadi yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Baik, selanjutnya kalimat dalam pengakuan iman rasuli yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ya, lihat Matius 1:20. Tetapi ketika yaitu Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu untuk mau menceraikan Maria, ya, karena dalam tradisi Yahudi kalau sepasang pemuda-pemudi sudah bertunangan, berarti mereka sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Sehingga dikatakan kalau sudah bertunangan tapi mereka berpisah,
itu disebut sebagai mau menceraikan, ya. Karena secara hukum Yahudi waktu itu tunangan itu hukumnya sudah seperti pernikahan, ya. Walaupun mereka belum hubungan suami istri, ya. Ya, tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu sejak dalam kandungan Maria, dia dikandung daripada Roh Kudus. Ya. Kejadian dari bayi Yesus berbeda dengan bayi manusia lainnya. Berbeda, sangat berbeda. Ya, manusia lainnya adalah karena adanya hubungan suami istri, maka telur itu dibuahi oleh sperma, ya, lahirlah, maka jadilah itu namanya janin, ya, fetus kemudian jadi janin, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus lain, bukan karena hubungan Maria dengan Yusuf suaminya, ya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam rahim Maria sehingga melahirkan Yesus, sang bayi, sang anak Allah yang menjelma jadi manusia, jadi daging itu, ya. Oke, selanjutnya dalam pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, mengapa ada nama Pontius Pilatus di sini? Ya, kenapa? Untuk membuktikan bahwa penyaliban Yesus itu bersifat sejarah. Karena nama Pontius Pilatus adalah nama yang tercatat dalam sejarah. Jadi penyaliban Yesus itu bukan kejadian dongeng, tapi sungguh-sungguh terjadi dalam sejarah, ya. Sehingga nama Pontius Pilatus sengaja dituliskan di situ, ya. Jadi benar-benar terjadi. Dikatakan disalibkan, mati dan kuburkan. Penyaliban adalah hukuman terberat yang dijatuhkan bagi para residivis waktu itu. Itu hukuman terberat. Dan Yesus itu rela menanggung hukuman yang terberat itu demi penebusan umatnya yang berdosa. Puji Tuhan. Ya, Alkitab berkata terkutuklah orang yang mati disalib. Itu Alkitab. Galatia 3:13. Terkutuklah. Jadi Yesus rela menjadi terkutuk karena dia mau menebus umatnya. Ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya dikatakan disalibkan, mati dan dikuburkan. Upah dosa adalah maut. Namun Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. The only man, satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa adalah manusia Yesus tuh. Ya. 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 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia, yaitu Yesus, tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Yesus tidak berbuat dosa. Iya. Iya. Namun ia rela menanggung dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat yang menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Dia tidak berbuat dosa, tapi telah karena Dia rela mati di salib, Dia rela rela dijadikan seperti Dia menanggung segala dosa kita supaya kita bisa
yang berdosa ini bisa mendapatkan pengampunan dosa dari Dia. Ya, karena dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas salib. Ya, ya. Jesus authority to forgive sin. Otoritas Tuhan Yesus Allah untuk mengampuni dosa. Ya. Maut adalah akibat dosa dan maut adalah mempunyai arti keterpisahan. Arti maut adalah keterpisahan. Iya. Death means separation. Maut berarti keterpisahan. Kematian jasmani adalah berpisahnya bagian jasmani dan bagian jiwa manusia. Berpisahnya. Kematian jasmani. Kematian rohani adalah berpisahnya manusia dengan sang sumber hidup, yaitu Allah itu. Jadi sekali lagi makna maut adalah keterpisahan. Nah, kemudian dikatakan dikuburkan. Tubuh Yesus dikuburkan oleh Yusuf orang Arimatia dan Nikodemus. Lihat Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Iya. Pertanyaannya, di manakah roh Yesus berada pada waktu ia mati di salib? Nah itu pertanyaannya. Di manakah roh Yesus berada pada waktu beliau mati di salib? Ada sebagian orang Kristen menjawab, pada waktu Yesus mati, roh Yesus turun ke alam maut. Sebagian orang Kristen, saya pikir cukup banyak orang Kristen di Indonesia mempunyai anggapan seperti itu. Ya. Jadi pada waktu Yesus mati, roh Yesus turun ke alam maut. Ini diteguhkan dalam pernyataan pengakuan iman oleh sebagian gereja. Sebagian gereja ya, tidak semua. Yang menyebutkan turun ke dalam alam maut. Kepercayaan ini mungkin dipengaruhi oleh ajaran gereja Roma Katolik. Ya. Iya. Pertanyaan kalau memang demikian, kita bertanya untuk apa Yesus turun ke dalam alam maut? Untuk apa? Nah, kalau untuk menyelamatkan, bukankah kesempatan untuk manusia diselamatkan hanya pada waktu mereka masih hidup di dunia? Jadi kalau Yesus turun ke alam maut, beliau mau menyelamatkan siapa? Ya, kan kesempatan keselamatan hanya pada waktu orang itu ada masih hidup di dunia. Kalau sudah masuk ke alam maut, ya sudah hilanglah kesempatan itu. Jadi untuk apa? Ya, Yesus turun ke alam maut. Ya, ini juga ada lagi yang berkata, Yesus turun ke alam maut hanya untuk memproklamirkan dirinya kepada roh-roh yang ada dalam alam maut. Hanya untuk memproklamirkan dirinya ke dalam roh-roh yang ada dalam maut. Bahwa lihat, aku nih juru selamat. Ya, dia proklamirkan dirinya kepada roh-roh yang ada dalam alam maut. Kalau memang demikian, pertanyaannya lagi, apa gunanya Yesus melakukan hal itu? Ya, hanya untuk proklamasi saja, nggak ada gunanya toh. Mereka yang sudah di alam maut yang nggak bisa diselamatkan lagi kan? Karena kesempatan diselamatkan hanya waktu-waktu orang itu masih hidup di dunia kan? Sewaktu roh atau jiwa mereka masih berada dalam tubuh mereka. Tapi kalau sudah berpisah, nggak ada lagi kesempatan. Ya. Iya. Ada yang memakai ayat Efesus 4 ayat 9. Dikatakan, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu mereka pakai kata bagian bumi yang paling bawah, itulah alam maut. Itu tafsiran mereka. Bagian bumi yang paling bawah. Apakah demikian? Ya. Artinya. Ya, bagian bumi yang paling bawah diartikan sebagai alam maut. Itu kata mereka. Ya, tetapi penafsiran tersebut dipertanyakan. Dari mana? Lihat Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terhitung bagimu.
ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, itu ada kata bagian bumi yang paling bawah. Ya, pada ayat Mazmur 39:15 ini bicara soal pembentukan bayi dalam kandungan ibunya. Apakah bagian-bagian yang paling bawah di sini adalah mempunyai arti alam maut? Bukankah itu adalah proses pembentukan bayi dalam kandungan ibunya? Ya. Ya. Lihat di sini ya, proses pembentukan bayi dalam kandungan ibunya. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan makna bagian bumi yang paling bawah itu menunjuk pada rahim ibu. Sang Firman 2000 tahun yang lalu telah bersedia dan rela dibentuk seperti bayi-bayi manusia lainnya, ya, dibentuk dalam rahim Bunda Maria sebelum dilahirkan. Ya. Oke. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20? Ya. Dikatakan dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil pada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang persiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah. Ya, permasalahannya adalah kalimat yang saya berikan warna merah itu, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Maksudnya apa ini? Iya, maksud dari 1 Petrus 3 18 sampai 20, Kristus melalui Roh Kudus, memakai lidah Nabi Nuh waktu itu untuk berulang kali mengingatkan orang-orang pada zamannya agar bertobat. Saya ulangi. Ini Mazmur dari maksud 1 Petrus 3 18 sampai 20 itu, Kristus melalui Roh Kudus memakai lidah Nabi Nuh untuk berulang kali mengingatkan orang-orang pada zamannya agar bertobat. Pada zaman Nuh ya. Iya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Nuh itu disebut sebagai pemberita kebenaran. Kata pemberita itu adalah kerika, yang mempunyai akar kata yang sama dengan ekeriksen. 1 Petrus 3 ayat 19. Beliau Nabi Nuh sebagai pemberita kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah dari Allah toh. Dan Nabi Nuh sekian tahun memberitakan kebenaran kepada orang-orang pada zamannya agar mereka bertobat supaya mereka tidak dibinasakan oleh air bah. Mereka cuma dengar tapi nggak percaya, sehingga hanya 8 orang termasuk Nabi Nuh yang diselamatkan dari air bah. Oke, kembali kepada pertanyaan, di mana Roh Yesus berada setelah ia mati disalib sampai pada kebangkitannya? Ya, Jumat sore beliau mati toh. Jumat malam, Sabtu pagi, siang, sore, malam, sampai Minggu subuh. Ya, dan Minggu pagi Yesus bangkit toh. Sekarang pertanyaannya, di manakah Roh Yesus berada setelah ia mati disalib sampai pada kebangkitannya? Ya. Nah, jawabannya adalah Roh Yesus kembali ke surga. Dari mana saya bisa menyampaikan hal itu? Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa." Bapa di mana? Ya di surga tuh. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku."
kuserahkan nyawaku, jadi nyawa Yesus, roh Yesus kembali ke surga. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, itu jawabannya ya. Rohnya kembali ke surga. Ya, rohnya kembali ke surga walaupun belum disertai dengan tubuh kebangkitannya. Rohnya kembali ke surga walaupun belum disertai dengan tubuh kebangkitannya. Karena Yesus dibangkitkan, ya, Yesus bangkit pada minggu subuh tuh. Ya. Oke. Di manakah arwah dari orang yang sudah percaya sekarang berada? Saya ulangi. Di manakah arwah dari orang yang sudah percaya sekarang ini berada? Ya, di mana? Nah, lihat ini gambar siapa nih ya? Gambar waktu Nabi Elia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Yang bawah itu Nabi Elisa. 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Elia tuh hidup dalam perjalanan lama toh. Elia naik ke surga hidup-hidup dalam angin badai. Ya. Jadi roh Elia naik ke surga. Ya. Kalau orang berkata, oh hanya Elia yang masuk surga, tapi umat Allah yang lain belum, masih di alam maut. Wah, berarti tidak benar itu ya. Pilih kasih, Allah tidak demikian ya. Ya. Tapi kalau kita berkata roh orang percaya dalam perjalanan lama masuk surga termasuk Elia. Tapi kan Yesus belum mati di salib. Padahal Yesus kan darahnya menebus umatnya yang berdosa. Ya. Umat Allah dalam perjanjian lama masuk surga dahulu. Lalu dibayar kemudian waktu Yesus mati di salib. Nah ini. Umat Allah dalam perjanjian lama masuk surga dahulu. Lalu dibayarnya kemudian pada waktu Yesus mati di salib. Iya. Ini sebagai perbandingan aja. Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh satu gereja yang cukup besar di Pekalongan, di kota Pekalongan. Ya. Ketika saya sampai di Pekalongan, mereka sudah berkata, "Pak, masuk dulu ke hotel itu. Bilang saja, saya Pendeta Robi, tamu daripada gereja itu. Catat saja, mereka sudah kenal, sudah langganan ya. Nikmati saja ya. Jadi sampai dari check in saya check out setelah pelayanan ya. Setelah itu saya check out ya saya pulang. Akomodasinya itu sampai saya pulang gitu di hotel itu. Walaupun saya belum bayar. Ya, tapi saya sudah masuk ke hotel itu, belum dibayar. Lalu kapan dibayarnya? Dibayarnya menyusul. Setelah saya pulang, anggota gereja itu, wakil dari gereja itu datang untuk bayar. Saya masuk dulu, nikmati dulu. Lalu dibayar kemudian oleh anggota atau majelis gereja itu. Ini hanya perbandingan. Umat Allah dalam perjanjian lama masuk dahulu ke surga, lalu dibayar kemudian. Kalau kita orang yang hidup dalam perjanjian baru, terbalik ya. Yesus mati dulu di atas salib, ya. Lalu kita yang percaya Yesus, kita beriman kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kalau umat Allah dalam perjanjian lama, iman mereka kepada nanti Yesus akan mati di salib. Ya. Jadi umat Allah perjanjian lama melihat ke sana, imannya ke sana, kepada Golgota itu. Tapi kita yang hidup sekarang ini, iman kita arahkan ke sana. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati menanggung segala hukuman dosa kita. Nah itu maksudnya.
Jadi prinsipnya cuma satu. Umat Allah dalam perjanjian lama dan umat Allah dalam perjanjian baru hanya bisa diampuni dosanya dan bisa ditebus hidupnya hanya lewat satu jalan, yaitu kematian Yesus di atas salib. Itu saja. Oke. Nah, bagaimana dengan Yohanes 20 ayat 17? Pertanyaannya. Kata Yesus kepadanya, pada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku kan belum pergi ke Bapa. Nah, saudara mungkin bertanya, nah ini ayat nih, tadi Pak Ruby bilang rohnya sudah ada di surga, walaupun tubuhnya masih belum dibangkitkan. Waktu Maria mau memegang Yesus yang sudah bangkit, Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, maksud ayat ini apa? Maksudnya Yesus belum pergi ke surga dengan tubuh kebangkitannya. Setelah Yesus mati menyerahkan nyawanya, rohnya kembali ke surga. Tapi tubuhnya belum dibangkitkan. Dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi sekali lagi pernyataan kepada Yesus kepada Maria, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Maksudnya adalah Yesus belum pergi ke surga dengan tubuh kebangkitannya pada waktu itu. 2000 tahun yang lalu. Ya, oke. Lalu kalimat berikutnya dalam pengakuan iman rasuli, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bandingkan pada waktu itu pahlawan yang menang dalam perang akan dipersilakan duduk di sebelah kanan sang raja. Ini perbandingannya ya. Pada waktu itu pahlawan yang menang dalam satu peperangan akan dipersilakan duduk di sebelah kanan sang raja. Yesus itu telah menang perang terhadap kuasa jahat. Ya, ketika Yesus naik ke surga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Itu sebagai semacam perbandingan yang dimengerti oleh orang-orang waktu itu. Jadi memang hanya ingin menyatakan bahwa Yesus itu telah menang perang terhadap dosa itu. Ya. Kapankah Yesus menang? Sebagian orang Kristen menjawab, pada waktu Yesus bangkit. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, bukan hanya itu, ya, bukan hanya sejak ia bangkit Yesus menang, bukan. Tapi secara dunia roh, Yesus sudah menang pada saat mengucapkan kalimat berikut ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus sudah take control. Ya, sudah memegang kontrol. Ya. Dan susah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi yang berkuasa terhadap nyawa Yesus bukanlah iblis, bukanlah dosa, tapi beliau sendiri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi sebenarnya secara dunia rohani Yesus sudah menang. Yesus sudah menang pada waktu beliau mati di salib. Ya, tapi kita manusia kan nggak bisa lihat dunia roh. Sehingga Yesus bangkit hanya menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus tuh menang. Padahal kemenangannya sudah terjadi pada waktu beliau mati di salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus selalu dalam kontrolnya terhadap nyawanya itu. Dia menang. Ya. Dia tidak dikalahkan oleh iblis dan oleh dosa. Ya, puji Tuhan. Iya. Padahal sebelumnya pada waktu menanggung dosa umatnya, Yesus pernah berteriak dengan keras pada waktu beliau menanggung dosa umatnya. Matius 27 ayat 6. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena Yesus pada itu sedang menanggung dosa
manusia, dosa umatnya. Sehingga beliau yang suci, yang maha suci, rela menanggung dosa, sehingga akibatnya beliau berpisah hubungan dengan Bapa surga. Sebab Bapa di surga itu maha suci. Tapi sang anak pada waktu itu sedang menanggung dosa. Sehingga hubungan yang begitu eksklusif. Yohanes 10 ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Begitu eksklusif ya. Tapi pada waktu Yesus menanggung dosa, hubungan yang eksklusif itu terpisah untuk sementara waktu. Sehingga pada waktu Yesus terpisah dengan Bapanya, Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus menanggung dosa umatnya, ia rela terpisah dengan Bapa walaupun hanya sementara. Ingat ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Maksudnya bukan berarti Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, tidak. Tapi Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda. Tapi karena komunikasi mereka begitu intim, begitu erat, eksklusif sekali. Sehingga dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Seperti pemuda-pemudi yang menikah itu, setelah mereka didoakan ya oleh pendeta, lalu kemudian mereka berdiri dan Pak Pendeta memproklamirkan, sekarang kalian bukan lagi dua, tapi dua sudah dijadikan satu. Maksudnya tetap dua pribadi, tapi saling mendukung, saling menopang dan bukan saling kontradiksi, gitu ya. Dua telah menjadi satu. Ya. Istilah umatnya dalam Matius 1:21, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Ya umat pilihannya. Berapa miliar kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Umat pilihannya pasti diselamatkan. Umat pilihannya pasti bertobat, percaya pada Yesus. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, jadi saat kematiannya dalam dunia roh, Yesus telah menang atas kuasa iblis dan maut dalam dunia roh. Kita nggak lihat, nah itu peristiwa dalam dunia roh. Pada saat kematiannya dalam dunia roh, Yesus telah menang atas kuasa iblis dan maut. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Menyalibkan surat itu pada kayu salib. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi pada salib itu. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Lihat Kolose 2 ayat 14-15. Jadi sekali lagi, saat kematiannya dalam dunia roh, Yesus telah menang atas kuasa iblis dan kuasa maut. Ya, tapi pada waktu Yesus bangkit, Yesus menyatakan kemenangan itu sehingga bisa dilihat oleh mata jasmani manusia, gitu ya. Lalu dalam dunia jasmani dinyatakan secara kasat mata melalui kebangkitannya. Kemenangan itu dinyatakan secara kasat mata melalui kebangkitannya. Iya, dikatakan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dari sana. Kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk menjadi hakim bagi semua manusia yang pernah hidup di dunia. Kedatangan Yesus yang pertama, Yesus adalah datang untuk menjadi juru selamat dengan rela mati di salib dan bangkit lagi. Tapi pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, Yesus datang sebagai hakim bagi semua manusia yang pernah hidup di dunia. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati berabad-abad yang lalu. Ya. Dikatakan selanjutnya, aku percaya pada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Roh Kudus.
Iya, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat 16, aku kata Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, penolong yang lain. Kata yang lain di atas itu dalam bahasa Yunaninya adalah dikata alos. Itu dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 ya, alos. Alos itu mempunyai arti yang lain tetapi sama jenisnya, yang lain tapi sama jenisnya. Ada juga kata yang lain tapi katanya beda, yaitu heteros. Yang lain namun beda jenisnya. Yang lain dan beda jenisnya. Nah, kita supaya gampang mengertinya lihat contoh ini. Alos artinya yang lain tapi jenisnya sama, ya. Yohanes 14 ayat 6 itu kata alos. Ya ini air, ya air. Ini uap, ya. Ini es batu, ya. Air, uap, es batu, ya. Beda tapi sama jenisnya. Apa jenisnya? Jenis rumus kimianya adalah yaitu apa? H2O, ya, yang lain tapi sama jenisnya. Ini hanya sebagai perbandingan saja. Es, uap, air, H2O. Ya. Oke, sampai di sini pengakuan iman rasuli menyampaikan doktrin Allah yang Tritunggal. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, pribadi yang pertama, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, pribadi kedua. Aku percaya pada Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Jadi sampai di sini pengakuan iman rasuli menyampaikan doktrin Allah yang Tritunggal. Bandingan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi Allah yang Tritunggal. Matius 8 ayat 19. Ya. Lihat juga berkat rasuli dari Rasul Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, ya, Allah yang Tritunggal. Ya. Oke. Lalu dalam kalimat berikutnya, persekutuan orang kudus, ya. Pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang secara status ya, sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Lihat 1 Korintus 1 ayat 2. Persekutuan orang kudus. Ya, secara status ya. Kata kudus di sini berarti dikhususkan untuk suatu tugas khusus. Dikhususkan untuk satu tugas khusus. Lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu kata kudus di situ. Ya. Jadi secara status, ya, persekutuan orang-orang yang secara status sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Secara status, ya. Oke, kata terakhir yaitu hidup kekal. Dalam pengakuan iman rasulia, hidup kekal. Nah, kata hidup kekal itu bahasa Yunaninya adalah aionios. Aionios mempunyai arti kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Aionios itu kualitas hidup yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh Allah. Ya. Apa itu kualitas hidup yang dimiliki oleh Allah? Kualitas hidupnya itu nggak bisa sakit.
nggak bisa berdosa, nggak bisa mati. Itu kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang sudah percaya Yesus sudah dapat hidup yang kekal sekarang? Pertanyaan gitu. Ya. Sekarang nih kita masih hidup di dunia, sudah dapat hidup yang kekal. Apakah sudah dapat hidup yang kekal? Bukankah kita orang Kristen juga sering sakit? Ya, banyak juga sebagian orang Kristen sudah mati, sudah meninggal dunia. Bagian orang Kristen berdosa, kita semua orang berdosa. Kan katanya sudah diberi hidup yang kekal. Pada arti aionios, hidup kekal itu kualitas hidup, nggak bisa sakit, nggak bisa berdosa, dan nggak bisa mati. Ya. 1 Petrus 5:13. Semuanya itu, kata Rasul Petrus ya, ku tuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Aionios. Kita orang yang percaya Yesus sudah diberikan hidup yang kekal. Loh, kok orang Kristen bisa sakit? Kok orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Kok orang Kristen bisa mati? Kan sudah diberikan hidup yang kekal. Aionios itu. Nah, oke. Nah ini lihat ya. Ini orang yang mencicipi. Kita yang sudah percaya Yesus sudah menerima hidup yang kekal, tapi baru tahap mencicipi. Seperti seorang yang sedang masak, ya, dia cicipi dulu 1 sendok. Cukup asinkah, cukup maniskah, cukup asamkah? Ya, dia cicipi. Kalau cicipi berarti cuma 1 sendok. Mencicipi bukan berarti 1 piring, tapi mencicipi cuma 1 sendok. Ya. Belum seluruhnya. Jadi kita yang percaya Tuhan Yesus sudah dapat hidup yang kekal dalam tahap mencicipi. Nanti kita akan waktu kita ketemu Yesus di surga, ya, ketemu Yesus waktu Yesus datang kedua kali, ya, kita akan diberikan waktu Yesus datang kedua kali kita diberikan tubuh kebangkitan. Tapi waktu kita yang percaya Yesus masuk surga dalam pemahaman kita dipanggil oleh Tuhan dari hidup di dunia ini, ya, setelah sakit berkepanjangan mungkin, ya, lalu kita harus meninggalkan dunia ini, masuk surga. Disitulah kita mendapatkan pemenuhan hidup yang kekal itu, yang nggak sakit lagi, yang nggak bisa berdosa lagi, dan yang nggak bisa mati. Cuma minus, kurang tubuh kebangkitan. Nanti tubuh kebangkitan akan diberikan Yesus pada waktu Yesus datang kedua kali di dunia ini. Ya itulah kita perlu paham ini. Biarlah pembahasan tentang pengakuan iman rasul ini walaupun secara singkat menjadi berkat, dan saudara ketika mengucapkan ini saudara lebih paham yang saya ucapkan, saya ngerti sekarang nih. Sehingga saya bisa lebih menghargai, sungguh menghargai akan anugerah Tuhan bagi umatnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Walaupun secara singkat kami berusaha memahami makna pengakuan iman rasul yang kami ucapkan di sebagian gereja kami setiap hari Minggu. Tolong kuatkan iman kami, teguhkan kami, sehingga kami lebih mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.